Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Kita masih melanjutkan topik bahasan minggu yang lalu, yaitu tentang kesempatan yang terbatas. Ini adalah sesi yang keempat. Kita akan membahasnya. Ada 5 subtopik pembahasan. Malam hari ini kita akan bahas. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kiranya Bapa memberikan kami pencerahan pikiran supaya kami bisa menyerap apa yang kami pelajari malam hari ini untuk kami kenakan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya itu mengubah karakter kami, kodrat kami semakin berkenan, semakin kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka acara pendalaman Alkitab malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya share screen dulu. Malam hari ini ada 5 subtopik pembahasan. Yang pertama yaitu tentang kehendak bebas yang bertanggung jawab. Jadi tidak sekedar kehendak bebas, kemudian kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Tidak bisa, tetap ada pembatasannya, yaitu tanggung jawab. Bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberi kebebasan, Tuhan yang memberi kehendak bebas kepada kita. Jadi harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kesempatan belajar. Hidup kita tinggal lama di bumi, harus digunakan sebaik-baiknya untuk belajar kebenaran. Karena ini menentukan nasib kita di kekekalan. Nasib kita di kekekalan itu tergantung dari pikiran kita. Apa yang mengisi pikiran kita, itulah yang menggerakkan hidup kita. Makanya perlu belajar, perlu diisi dengan firman. Yang keempat, kita membahas tentang menghargai kesempatan. Karena kesempatan kita tidak banyak. Selama kita hidup di bumi, kita belajar dengan baik. Yang kelima, yang terakhir, menjadi manusia yang indah. Yang tentu indah ini indah di mata Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Oke, kita masuk di topik yang pertama, yaitu kehendak bebas yang bertanggung jawab. Apa sih itu kehendak? Kehendak itu adalah dorongan dalam diri manusia untuk meraih atau mengharapkan sesuatu. Dengan kehendak ini manusia bisa menciptakan berbagai cita-cita dan harapan yang ditujukan kepada sesuatu atau seseorang. Kehendaknya misalnya, saya pengen punya rumah, pengen menikah dengan siapa, pengen belajar di mana. Nah, itu dorongan dari dalam diri manusia untuk berharap sesuatu ya. Mengingini apa begitu ya. Dengan keberadaan sebagai makhluk yang memiliki kehendak atau keinginan, baik Lucifer, malaikat maupun manusia, berarti bertanggung jawab menentukan takdirnya, menentukan nasib kekalnya. Kalau tidak diberikan kehendak bebas, maka manusia tidak perlu bertanggung jawab. Semuanya diatur oleh Allah. Ini diberi tanggung jawab berarti, ini diberi kehendak bebas berarti bertanggung jawab. Apapun yang dilakukannya itu tidak boleh salah. Kalau salah ya nasib kekalnya itu ya neraka. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia sebagai anak-anak Allah dilengkapi dengan berbagai elemen yang juga ada dalam diri Allah. Jadi kehendak itu berasal dari pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu melahirkan kehendak. Ya. Dan pikiran dan perasaan itu juga adalah ada dalam diri Allah. Allah memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Sehingga manusia dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana seperti Allah sendiri. Hebat. Manusia tuh hebatnya di situ ya. Tidak seperti makhluk ciptaan yang lain. Manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Komponen yang ada dalam diri Allah juga.
Sehingga kalau pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu bertumbuh, maka akan tercapai kondisi di mana manusia dapat mengambil keputusan tepat dan bijaksana seperti Allah sendiri. Ini hebat. Dalam kehendak bebasnya manusia dapat memilih untuk taat kepada Allah atau memberontak. Berbicara mengenai mengasihi atau menghormati Allah, ini adalah bagian terdalam dari diri manusia, yaitu dalam hati dan perasaannya. Tentu saja ini adalah bagian dari wilayah manusia yang tidak diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh Allah sendiri. Jadi, pikiran dan perasaan manusia itu tidak bisa diintervensi, sekalipun oleh Allah sendiri. Jadi maksudnya gini, kehendak bebas itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Itu tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diatur-atur oleh Allah. Kalau diatur-atur ya berarti bukan kehendak bebas. Tetap itu jadi boneka biologis yang diremote atau dikendalikan oleh Allah. Nah ini enggak, manusia ini benar-benar diberikan kehendak bebas. Sejatinya kehendak bebas ini bisa didefinisikan sebagai konsep yang menyatakan bahwa keadaan perilaku manusia ini tidak mutlak ditentukan oleh kausalitas di luar dirinya, penyebab di luar dirinya, tetapi merupakan akibat atau hasil dari keputusan dan pilihan yang dibuat melalui sebuah aksi reaksi dari dirinya sendiri. Jadi pikiran-pikiran yang ada dalam diri manusia tuh saling memberikan aksi dan reaksi sehingga dihasilkan sebuah keputusan, dan itu berasal dari diri sendiri. Keputusan dan pilihan tersebut ditentukan oleh komponen yang ada dalam diri manusia, yaitu pikiran dan perasaannya. Dari pikiran dan perasaan ini, seseorang memiliki kemampuan mempertimbangkan sesuatu. Dari hasil pertimbangannya dapat mengambil keputusan atau memilih. Jadi prosesnya gitu ya. Ada pikiran, ada perasaan, hasil dari pikiran dan perasaan itu menghasilkan sebuah pertimbangan. Dari pertimbangan itu, dari hasil pertimbangan, maka bisa diambil keputusan, pilih yang mana, atau mau melakukan apa, begitu, prosesnya begitu. Dan ini luar biasa. Kemampuan manusia mempertimbangkan sesuatu menghasilkan sebuah keputusan pilihan, tergantung kemampuan berpikirnya. Jadi kalau suka ada istilah pikirannya pendek begitu ya itu kemampuan berpikirnya rendah gitu. Dia nggak mikir panjang, main ambil tindakan begitu aja. Nah itu. Jadi kemampuan berpikir atau berlogika yang dimiliki seseorang sangat ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam pikirannya melalui jendela mata dan telinga atau panca inderanya, serta segala sesuatu yang dialaminya. Jadi pikiran itu kan ketika seseorang baru dilahirkan, pikirannya masih kosong, masih polos, nggak ngerti gitu. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, anak makin lama makin besar, dia belajar sana, belajar sini, lihat sana, lihat sini, itu masuk ke dalam pikirannya. Anak kalau dididik di keluarga yang tidak tidak apa ya, tidak baik begitu ya, itu kemampuannya yang dipikirannya tetap yang rusak jadinya. Memang ada faktor-faktor di luar pribadi manusia itu sendiri dalam mengambil keputusan. Seperti misalnya pimpinan Roh Kudus dalam diri manusia. Tetapi pada akhirnya keputusan akhir ada dalam tangan setiap individu. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan, menegur, atau memberitahu, jangan gini, jangan gitu, kalau kamu lakukan ini akibatnya begini. Tapi tetap pada akhirnya keputusan itu ada di tangan manusia itu sendiri, tidak dipaksa oleh Roh Kudus. Kehendak bebas harus dipahami sebagai pemberian Tuhan yang sangat berharga atau tak ternilai dari Tuhan, di mana manusia diberi kemampuan mempertimbangkan sesuatu, yang oleh karenanya manusia dilengkapi dengan rasio.
Tuhan menghargai manusia yang faktanya adalah manusia membuat keputusan akhir. Ini sebuah penghargaan dari Tuhan ya. Tentu saja ini menjadi kehormatan bagi manusia. Dalam kehormatan ini sekaligus bahwa manusia sebagai makhluk yang beresiko sangat tinggi. Bisa dibayangkan ya, manusia itu diberi kehendak bebas, diberi pikiran supaya dia bisa mempertimbangkan dan menghasilkan keputusan. Kalau keputusannya salah, urusannya neraka. Keputusannya benar, urusannya surga. Ini makanya risikonya sangat tinggi gitu. Ketika salah mengambil keputusan, urusannya neraka. Ini mengerikan sekali. Makanya kita hidup di bumi ini nggak bisa sembarangan. Harus hati-hati. Karena urusannya kekekalan begitu ya. Apa yang kita tabur di bumi ini menuai di kekekalan. Bisa surga kekal atau neraka kekal. Kalau seseorang menyalahgunakan kebebasan kehendak, hal ini akan membawa dirinya kepada kebinasaan. Ini sungguh-sungguh berbahaya. Tetapi kalau seseorang menggunakan kehendak bebasnya dengan bijaksana, kehendak bebas tersebut dapat menggiringnya kepada kehidupan atau kemuliaan bersama Tuhan dengan rela tanpa paksaan. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Jangan sampai kehendak bebas kita malah menyeret kepada kegelapan abadi. Ini mengerikan sekali. Saya melihat banyak orang yang hidupnya sembrono, tidak hati-hati, tidak peduli Tuhan gitu. Wah, ini menyeret kepada kegelapan abadi. Oke, ini yang kedua, kesempatan belajar. Orang percaya yang menyadari bahwa ia menumpang di bumi ini akan menunda, akan berusaha menggunakan momentum-momentum yang berharga untuk meraih perkara-perkara surgawi. Jadi, walaupun kita hidup di bumi, tetapi kita bisa meraih perkara-perkara surgawi. Dan kalau kita sadar bahwa itu kita hidup di bumi sementara, ini harus dimaksimalkan untuk meraih perkara surgawi. Momentum-momentum itu bisa berupa pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membuka pikiran untuk mengenal Tuhan. Makanya pikiran kita ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berkomitmen dengan teguh untuk menggunakan setiap kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita membawa diri kita kepada kebenaran Tuhan. Kenyataan yang kita lihat sekarang ini banyak orang menggunakan waktunya berbagai hal yang sia-sia ya, melakukan hal yang tidak perlu sebetulnya. Jadi buang waktu ngobrol dengan tetangga, ngerumpi begitu ya, reuni-reunian begitu. Itu nggak perlu. Mendingan kita dengar firman, baca Alkitab, kita doa, itu membawa berdampak di kekekalan gitu loh. Nonton film, tidak semua film jelek memang, tapi kebanyakan jelek. Jadi kita daripada buang waktu, mendingan kita ya kalau mau nonton nontonlah itu Truth ID begitu ya, dengerin khotbah Pak Eras begitu ya, dengerin Abam. Banyak waktu digunakan sekedar mengumpulkan harta, meraih cita-cita dunia seperti pangkat, prestasi, gelar, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh punya gelar, punya prestasi di pekerjaan, karir yang bagus, bukan tidak boleh. Itu justru harus, tetapi itu bukan tujuan kita. Tetap ini harus dijadikan sebagai sarana bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu melayani perasaan Tuhan, melayani kehendak Tuhan. Tuhan ingin apa, kita lakukan. Nah, kita butuh sarana. Nah, sarananya itu yang kita persiapkan gitu. Sesungguhnya kita diperhadapkan kepada hal-hal, kepada saat-saat yang sangat berarti bagi hidup kita di kekekalan. Sebab saat-saat ini menentukan keadaan hari esok di kekekalan.
Ya, seperti saya tadi bilang, hidup di bumi ini menentukan nasib kekal kita. Semua yang kita tabur di bumi akan kita tuai di kekekalan. Kalau kita memperlakukan Tuhan sebagai raja yang memerintah, kita harus bersikap tidak ceroboh menjalani hidup ini. Sikap ceroboh ini adalah hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan dengan tepat dan pasti. Jadi kalau ceroboh ya udah, masa bodoh lah. Tuhan mau pengennya begini begitu ya aku lakukan sesuai dengan kehendakku sendiri. Gak peduli Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Nah itu sikap ceroboh. Kalau di Alkitab banyak ya contoh-contoh yang sangat mempedulikan Tuhan gitu ya. Takut berbuat dosa tuh takut, seperti misalnya kayak Yusuf gitu ya. Ketika digoda sama istri Potifar, dia tidak tergoda. Bahkan dia bilang begini, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah gitu ya. Padahal kan yang gaji dia tuh kan si suaminya tuh, si Potifarnya itu. Jadi dia tidak bilang aku takutnya sama Potifar suamimu nanti ketahuan aku di penjara lagi, nggak. Dia nggak bilang begitu. Dia langsung tembak, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah gitu. Jadi dia menghormati, sangat menghormati Allah gitu. Kalau Alkitab berbicara mengenai hukum tabur tuai, sesungguhnya tekanannya bukan pada berkat jasmani, melainkan bagaimana mempersiapkan diri untuk menuai kemuliaan bersama Kristus suatu hari nanti dalam kerajaannya, dengan menabur kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tabur tuai di sini orientasinya adalah kekekalan, bukan kita seperti tabur tuai di bumi ini gitu ya. Kita investasi uang nanti menghasilkan uang begitu ya. Bukan sekedar itu gitu ya. Tapi tabur tuai ini adalah apa yang kita tabur di bumi ini akan menuai di kekekalan. Jadi kalau kita tidak menuai, eh, tidak menabur belajar firman, bertekun dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan gitu. Nah, kalau kita tidak menabur hal-hal seperti itu, ya kita tidak dikenal Allah. Akhirnya kita nanti dibuang di kekekalan. Jadi kalau sekarang Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat dan diperbaharui oleh firman-Nya, kita harus menghargai kesempatan ini. Jika tidak, seseorang akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan memberi kesempatan seseorang untuk bertumbuh sempurna dan melayani pekerjaannya, tetapi tidak menghargainya, maka akan menjadi rusak dan melayani iblis dalam kerajaan kegelapan. Jadi harus berubah terus, menggunakan kesempatan yang ada supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Oke, ini yang ketiga sekarang, nasib di kekekalan. Kata takdir ya, dalam pemahaman umum biasanya mendapat isi atau dimengerti sebagai penentuan ilahi. Saya mau udah takdirnya begini gitu ya. Di balik kata takdir diisyaratkan jelas bahwa adanya penentuan ilahi dalam setiap kejadian atau peristiwa. Misalnya kecelakaan, saya mau udah takdirnya kecelakaan begitu ya. Jadi takdir dimengerti sebagai penentuan suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung dalam hidup manusia berdasarkan kedaulatan, kebebasan, kehendak, dan kebijaksanaan Tuhan yang mutlak dan absolut. Itu kata takdir. Memahami pengertian takdir pada umumnya orang berasumsi bahwa manusia tidak memiliki kedaulatan sama sekali dalam menentukan keadaan hidupnya. Sebab Tuhan telah mempersiapkan segala kejadian yang akan dialami atau dilaluinya dalam hidup. Manusia hanya menerima saja dan apa yang disediakan baginya. Bahkan surga atau neraka pun Tuhan yang menentukan. Nah, ini kan kebanyakan orang menganggapnya begitu. Surga neraka pun ditentukan oleh Tuhan itu. Pemahaman di atas ini pada akhirnya membangun pandangan bahwa pertimbangan rasio manusia untuk mengambil keputusan menjadi sia-sia atau tidak diperlukan. Ngapain manusia berpikir keras lawang kalau udah akhirnya surga neraka Tuhan yang menentukan. Jadi tidak ada lagi perjuangan manusia itu. Sia-sia, percuma.
Mau usaha keras kayak apa ya, kalau akhirnya memang ditakdirkan masuk neraka ya neraka gitu. Pemahamannya seperti itu. Sejatinya adalah suatu hal yang sulit dimengerti kalau seseorang menerima konsep takdir, sementara juga menyerukan pertobatan untuk berbagai panggilan serta seruan untuk hidup di jalan Tuhan. Nah, jadi ironis sekali, bikin KKR, bikin eh, kebaktian-kebaktian, seruan untuk bertobat, untuk hidup benar, hidup kudus. Kalau konsepnya takdir itu semua ditentukan oleh Allah, ya kalau memang takdirnya masuk neraka mau hidup kudus seperti apapun tidak berguna, nggak ngaruh gitu. Nah, ini kan jadi sia-sia. Adam dan Hawa diciptakan sebagai makhluk yang berkehendak bebas. Apakah kita ini menutup mata terhadap realitas adanya pilihan tersebut? Nah, tentu konsepnya tidak seperti itu ya. Memang harus diakui adanya takdir mati. Takdir mati yang harus kita terima sebagai penentuan Allah. Jadi tidak semua yang ditentukan tuh misalnya jenis kelamin gitu ya. Ah, saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki, itu nggak bisa milih, nggak bisa milih. Suku bangsa mana, orang tua, kita dilahirkan dari orang tua kita itu kita nggak bisa milih gitu. Nah itu yang takdir mati itu tidak bisa. Tetapi yang lain itu kita bisa menentukan, merespon ke penentuan yang tidak dapat diubah, dibatalkan. Ini kita harus bersikap positif. Nah dulu saya negatif, sekarang tidak, saya bersikap positif, bersyukur gitu ya. Takdir hidup ini bisa dikategorikan sebagai nasib yang tidak permanen, artinya bisa diubah. Seseorang tidak dapat menolak terlahir dari keluarga miskin, tetapi ia bisa mengubah kemiskinan yang menjadi kaya apabila ia rajin. Nah ya, jadi dilahirkan di keluarga miskin dia nggak bisa nolak, tetapi setelah dia lahir, dia belajar, dia mengerti bagaimana mengubah nasib, dia bisa bisa mengubah kemiskinannya jadi kaya raya, itu bisa. Jadi miskin itu bukan bukan takdir yang tidak bisa dirubah, tidak permanen gitu ya. Dalam hal ini peran manusia itu sendiri sangat menentukan keadaannya atau nasibnya, terutama nasib kita di kekekalan. Nah ini, yang penting nasib di kekekalan. Kalau miskin di bumi nggak apa-apa lah, itu cuma 70-80 tahun. Tapi kalau di kekekalan, wah, kekal nggak ada ujungnya. Ini mengerikan, makanya harus berjuang. Oke, sekarang yang keempat tentang menghargai kesempatan. Tidak ada kedewasaan tanpa pengalaman dengan Allah. Tidak ada kedewasaan tanpa proses mengalami Tuhan. Jadi proses kedewasaan itu ya bagaimana berjalan bersama dengan Allah setiap hari, mengalami Tuhan gitu. Karena justru pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan itulah yang mendewasakan. Tuhan memakai keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan untuk mendewasakan kita. Ini seringkali disebut ya di Roma 8 ayat 28, itu dasar ayatnya. Jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya pendewasaan mental kita, pendewasaan karakter kita, supaya semakin seperti Yesus begitu. Ini sangat bertolak belakang dengan harapan banyak orang. Karena banyak orang tuh menganggap bahwa kalau sudah jadi Kristen diberkati, duit banyak, semuanya sukses, sehat. Itu harapannya begitu. Padahal bukan. Pembentukan karakter yang Allah inginkan. Buat apa orang jadi orang kaya kalau ujung-ujungnya masuk neraka? Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Nah, itu kan tujuannya beda. Jadi Allah menggunakan keadaan-keadaan yang sulit, yang tidak menyenangkan untuk mendewasakan kita. Dari hal itu kita bisa mengerti hubungan Allah sebagai Bapa dan kita anak. Hubungan Bapa dengan anak gitu ya. Sejatinya bagi Allah kita adalah segalanya. Ya, kita ini berharga di mata Allah gitu ya. Yang karenanya Bapa rela memberikan putra tunggalnya untuk kita. Kalau Allah menjadikan kita biji matanya, anaknya, kekasihnya,
Mestinya kita juga memperlakukan Allah demikian. Allah segalanya bagi kita, ditandai dengan pengakuan seperti yang pemazmur tuliskan dalam Mazmur 73 ayat 25-26. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, engkaulah gunung batuku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini hebat ya. Jangan sampai Allah mengasihi kita, kita tidak mengasihi Allah. Kita memanfaatkan Allah. Waduh, kurang ajar sekali itu. Pada waktu seorang Kristen mengalami pertobatan awal, banyak kita mengalami yang disebut cinta mula-mula. Kelihatannya orang mengalami cinta mula-mula ini mengasihi Allah dengan menggebu-gebu. Masih berkobar-kobar begitu ya cintanya. Tetapi kasih dari orang Kristen baru itu belumlah kasih yang dewasa. Cinta mula-mula harus disertai dengan pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Allah menghendaki hubungan yang dewasa dengan anak-anaknya. Dan hubungan yang dewasa itu tersebut ditentukan oleh kedewasaan kasih seseorang kepada Allah. Jadi sama seperti kalau kita masih punya anak ya. Anak masih kecil gitu ya. Kita sayang. Anak sayang orang tua nggak? Sayang ya, sayangnya karena ya dia dipelihara, diperhatikan, disayang-sayang gitu. Tetapi itu kasihnya tuh kasih yang anak-anak gitu. Beda dengan kalau udah dewasa. Orang kalau kalau anak kita udah kerja, udah dewasa, dia udah mikirin, waduh, papanya udah semakin tua nih. Aku cari kerja yang giat supaya papanya bisa pensiun. Supaya nggak usah kerja, aku mau balas cinta orang tua begitu. Dipenuhi segala kebutuhan orang tua. Nah, itu cinta yang dewasa. Jadi anak tuh juga berpikir dewasa. Nah, kita sama Tuhan juga harus begitu. Bukan kita minta-minta terus sama Tuhan. Itu memanfaatkan Tuhan. Mestinya kita tuh memiliki beban pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki, menyelamatkan jiwa-jiwa dan sebagainya. Itu baru cinta yang dewasa kepada Tuhan. Mengasihi Allah itu bukan karunia, tetapi buah dari perjuangan dalam kehendak bebas masing-masing individu. Ya, bukan karunia. Jadi, kita bisa mengasihi Tuhan karena Allah menganugerahkan kita cinta kepada Tuhan. Enggak bisa cinta kok disetel dari Allah. Enggak bisa. Itu hasil dari perjuangan dalam kehendak bebas kita. Kita mau mengarahkan cinta kita nih kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada dunia? Gitu. Allah tidak menyetel cinta kita nih kepada Tuhan. Kalau gitu Tuhan jadi kayak pengemis cinta dong. Cintai aku gitu. Nggak akan, Allah nggak akan begitu. Tapi kitalah yang harus mengobarkan cinta kita kepada Tuhan. Makanya jadi cintanya tulus, berkualitas. Kalau enggak ya cinta yang dipaksa mengasihi Tuhan. Kalau Allah yang memaksa kita, wah itu nggak rela. Seseorang bisa sangat mengasihi Tuhan, atau tidak mengasihi Tuhan, atau setengah mengasihi Tuhan. Padahal Allah menginginkannya segenap hati ya. Segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Sejatinya ketertarikan kita dengan Allah harus semakin kuat. Sehingga membawa kita kepada percintaan dengan Allah. Dan tidak bisa menoleh ke belakang lagi. Jadi sepenuhnya untuk Allah. Ketika di hadapan tahta pengadilan Allah, barulah orang sadar sepenuhnya bahwa nasib dirinya ditentukan oleh keputusan sendiri. Jadi ketika dia salah memilih keputusan, tidak menggerakkan cintanya kepada Tuhan, ya urusannya neraka kekal. Satu hari orang akan sangat menyesal ketika ia ada di hadapan Allah karena selama hidup di bumi ia tidak mengasihi Dia, tidak mengasihi Allah. Orang tidak bisa mengasihi Allah dalam waktu yang pendek. Jadi itu butuh proses. Mencintai Allah itu butuh waktu, butuh proses. Tidak bisa dalam waktu singkat. Mengasihi Allah harus dibangun melalui perjalanan waktu yang panjang. Sebelum terlambat, mari kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Oke, ini yang kelima. Menjadi manusia yang indah di mata Tuhan. Bapakku mau indah di matamu, begitu ya.
Di dalam Mazmur 73 ditunjukkan kepada kita dua jenis manusia. Pertama manusia fasik, dan yang kedua manusia yang tulus atau manusia yang benar yang ditandai dengan penderitaan. Manusia fasik artinya orang yang tidak takut Tuhan, tidak peduli hukumnya. Kalau kita lihat di gereja juga banyak orang fasik ya, yang setiap minggu kita lihat ada gitu, rajin ke gereja gitu, tapi dia tidak peduli Tuhan gitu, tidak peduli hukumnya. Ketika keluar dari gereja dia hidup suka-suka gitu. Dia merasa ketika dia hari Minggu datang ke gereja merasa sudah melakukan kewajibannya, tetapi hidupnya dari hari Senin sampai hari Sabtu dia tidak peduli Tuhan. Wah, ini mengerikan sekali nih. Ini fasik. Kelimpahan materi bukanlah ukuran berkat Allah. Justru bagi umat perjanjian baru, berkat Allah adalah kuasa hidup yang mempersiapkan kita ada dalam kerajaannya. Sebab Allah yang benar tidak akan memberikan berkat materi tanpa usaha atau kerja keras. Nah ini, kalau di kita kan penekanan mau kaya, mau punya uang ya kerja keras, tanggung jawab. Tapi banyak gereja mengajarkan, mana kau butuh apa? Butuh berkat, sini kudoakan supaya toko satu jadi dua, toko dua jadi empat. Waduh, enak bener ya. Sakit, doakan dalam nama Yesus sembuh. Wah, bukan yang nggak percaya mujizat, tetapi kita tuh lebih lebih menekankan bertanggung jawab. Mau sehat, jaga kesehatan, jangan makan sembarangan, olahraga teratur gitu ya. Bagaimanapun, kita tidak dapat menghindari kesulitan hidup yang juga dialami oleh manusia pada umumnya. Ya, orang lain kena krisis, kita juga kena krisis. Tapi banyak juga gereja yang mengajarkan ya, biar apa kalimat itu? Eh, biarpun resesi, orang anak Tuhan tetap resepsi. Aduh, biarpun ada resesi, anak Tuhan tetap resepsi begitu ya. Aduh, ayatnya mana tuh ya? Kalau ada, pengen juga tuh begitu ya. Jangan berpikir karena kita Kristen, kita akan terhindar dari penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Tetangga kebanjiran ya kita juga pasti kebanjiran. Jangan kita pikir kayak Musa membelah laut begitu ya. Orang-orang kerendam kita enggak. Enggak akan terjadi begitu. Malah dengan berpikir secara realistis dari aspek ini, kita bisa diarahkan oleh Tuhan untuk menunjukkan fokus kita kepada kehidupan yang akan datang. Nah ini benar, ini yang benar. Kita makin patah hati hidup di bumi ini. Udah nggak aman, banyak bencana, udah ekonomi juga morat-marit. Waduh, udah mendingan kita fokus kepada kehidupan yang akan datang, langit baru, bumi baru. Ini yang benar. Menurut penilaian umum, orang fasik yang diceritakan di Mazmur pasal yang ke-73 adalah ciri orang yang diberkati Tuhan. Ya, ini pendapat umum, penilaian umum ya, pandangan kebanyakan manusia pada umumnya gitu. Kalau orang banyak duit, diberkati, senang dan gemuk, nah itu diberkati Tuhan. Sehat, tidak pernah sakit, senang selama-lamanya, gemuk. Sebaliknya orang yang hidupnya menderita seperti orang yang tulus ini dipandang tidak hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi ternyata kalau kita lihat meneliti pasal ini, justru orang yang penuh penderitaan tersebut adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi terbalik dengan filosofi dunia. Allah hadir dan melalui semua peristiwa Allah mau menyempurnakan kita. Namun bagi orang yang gagal menghayati kekekalan, sulit untuk menerima bahwa berkat yang sesungguhnya adalah kehidupan yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, sehingga layak menjadi anak-anak Allah di kerajaannya. Sebaliknya orang yang sudah menghayati kekekalan, walaupun belum sempurna, jadi ini karena butuh proses ya. Kita menghayati kekekalan hari ini, itu tidak berubah langsung jadi sempurna, tidak, itu butuh proses.
akan benar-benar merdeka. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu, begitu ya ayatnya. Mereka tidak takut terhadap apapun, termasuk kematian. Nggak takut mati. Seneng mati ya ketemu Tuhan, begitu kan. Tapi kalau orang yang tidak dikenal Tuhan, walaupun harta banyak, kalau mati, waduh, itu sesuatu yang menakutkan. Sudahkah kita hidup dalam realitas? Jika belum, mari kita ubah pola pikir kita dengan kebenaran sebelum kesempatan kita berlalu. Ya, oke. Saya sudah selesai menyampaikan pemaparan materinya. Sekaligus kita buka saja acara diskusi kita pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu kalau mau menambahkan, mau sharing, atau mau ditanyakan mengenai materi yang kita perbincangkan malam hari ini. Oke, mari kita akhiri perbincangan kita malam hari ini. Perbincangan yang cukup menarik. Kiranya ini boleh mengubah pikiran kita, mau cerahkan pikiran kita ya. Semakin kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Yuk mari kita akhiri pertemuan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari, kami perbincangkan ini boleh mempertajam pikiran kami, mengasah pikiran kami untuk semakin mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan ubahkan kami terus supaya kami semakin sempurna, semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat malam hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami sepanjang malam hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye, selamat malam. Malam semuanya. Pak James. Malam semua. Ya. Bye.